Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya, Siva Kamilah. Di video ini, saya akan menjelaskan hasil review jurnal internasional yang saya dapat. Ya, langsung saja, ini dia hasil reviewnya, dan ini adalah jurnal yang saya dapat. Dengan judul Cognition Process of Children with High Functioning Autism Spectrum Disorder in Solving Mathematical Problems, yaitu proses kognisi siswa dengan gangguan spektrum autisme berfungsi tinggi dalam memecahkan masalah matematika. Langsung saja ke identitas jurnal itu sendiri. Jurnal ini berasal dari Jurnal International Journal of Instruction pada tahun 2019, volume 12, nomor 1, halaman 457 sampai 478. Jurnal ini ditulis oleh 4 orang, yaitu Nur Fauziah, Carol Leland, I. Ketut Budayasa, dan Dwi Juniati. Sini tertera asal dari mereka masing-masing dan disertai alamat email. Setelah itu ada bagian abstrak. Bagian abstrak ini menjelaskan secara keseluruhan tentang penelitian ini. Jadi penelitian ini adalah suatu penelitian yang dimana untuk meneliti bagaimana proses kognisi siswa autisme dalam memecahkan masalah matematika. Dengan tujuannya yaitu untuk mengetahui atau menjelaskan bagaimana proses kognisi dari siswa ASD tersebut dalam memecahkan masalah matematika. Nah, setelah ada bagian abstrak di sini, yaitu ada keywords. Keywords ini memudahkan kita dalam mengetahui secara keseluruhan, secara umum, apa isi jurnal ini, topik apa yang akan dibahas. Selanjutnya ada bagian introduction atau pengenalan. Pengenalan di sini berisi tentang bagaimana siswa ASD dalam memikirkan atau memecahkan masalah matematika secara keseluruhan. Kemudian ada bagaimana proses pemecahan masalah matematika. Terus bagaimana proses penyelesaian masalah matematika pada anak ASD. Di sini juga dijelaskan bagaimana model kurikulum sekolah yang ada di Indonesia. Kemudian metode. Sebelum ke metode, saya menarik kesimpulan bahwa latar belakang dari penelitian ini adalah salah satu karakteristik siswa yang memiliki interaksi sosial atau gangguan komunikasi adalah siswa dengan gangguan spektrum autisme atau ASD. Siswa dengan ASD ini juga memiliki gangguan bahasa. Keterampilan bahasa siswa dengan ASD lebih terbatas dibanding anak tanpa ASD. Selain keterampilan komunikasi dan komunikasi interaksi sosial, ada juga kemampuan kognitif dalam menyelesaikan masalah matematika. Ada perbedaan kemampuan kognitif anak-anak dengan dan tanpa ASD. Menurut Joseph Tiger and Lord, juga telah ditemukan bahwa perkembangan kognitif siswa dengan ASD tidak merata. Setelah itu, permasalahan yang diambil yaitu individu dengan ASD kecerdasan rata-rata dan di atas rata-rata dianggap ASD yang berfungsi tinggi. Oke, setelah permasalahan ada metode penelitian, objek penelitian, subjek penelitian, hasil penelitian. Metode penelitian yang diambil dari peneliti yaitu metode penelitian kualitatif studi kasus dengan jenis penelitian deskriptif. Kemudian objek penelitiannya itu bagaimana proses kognisi siswa dengan gangguan spektrum autisme atau autism atau yang kita kenal ASD. Subjek penelitian yang diambil oleh peneliti, di sini prosesnya yang dilakukan adalah peneliti dalam menentukan subjek, melakukan pencarian tentang keberadaan siswa dengan ASD di lokasi seperti pusat sumber daya, sekolah menengah inklusif, dan pusat terapi. Dari mereka yang diidentifikasi dengan ASD. Kemudian klasifikasi lebih lanjut terjadi berdasarkan bagaimana fungsi tingginya, jenis kelamin, dan tingkat kelas mereka. Nah, berdasarkan pencarian ternyata didapat 2 siswa dengan ASD yang berfungsi tinggi. Keduanya didiagnosis ASD pada usia 3 tahun. Laki dengan laki-laki, keduanya skor IQ mereka adalah di atas 90. Mereka murid dari sekolah menengah di Indonesia dengan sistem pendidikan umum dan inklusif. Setelah itu adalah hasil penelitian. Bagaimana hasil penelitiannya? Saya menarik kesimpulan setelah membaca semua ini.
Ternyata penelitian ini berlangsung di 2 sekolah menengah yang berbeda. Satu swasta dan satu publik atau umum di Provinsi Jawa Timur di Indonesia. Nama mereka berdua disamarkan Raffi dan Aldi. Raffi merupakan siswa swasta dan Aldi merupakan siswa negeri di lingkungan sekolah inklusif, sedangkan Raffi tadi di sekolah umum. Nah, setiap sekolah mereka ini jaraknya berbeda. Penelitian ini mengutamakan instrumen utamanya yaitu pengamatan, sedangkan instrumen bantunya berupa tes masalah yang disajikan dalam bentuk benda yang konkret. Kemudian habis melakukan penelitian itu ada wawancara dengan kedua subjek. Materi yang disampaikan itu merupakan masalah yang sedang dikembangkan berdasarkan kurikulum mereka. Instrumen tes tentunya diolah terlebih dahulu oleh para ahli melalui validasi konten untuk memvalidasi konstruksi masalah, bahan, dan bahasa dalam masalah. Validatornya itu guru kelas mereka sendiri dan 2 spesialis matematika dari universitas. Berikut ini adalah instrumen tes yang digunakannya berupa korek api dan kertas. Peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk memastikan keandalan instrumen tes tersebut. Nah, setelah data dikumpulkan, kemudian peneliti melakukan proses analisis. Penemuannya yaitu berupa disampaikan hasil dari wawancara. Ini adalah hasil pengerjaan dari siswa Raffi. Sedangkan yang ini proses pengembangannya. Nah, saya menyimpulkan setelah membaca hasil penelitian dari peneliti, didapatkan bahwa kedua subjek ini dalam melakukan penelitian mampu memahami masalah, tetapi mereka kesulitan dalam mengkomunikasikan ide-ide pada tahap parafrase masalah. Nah, pada tahap memvisualisasikan masalah, mereka berpikir secara abstrak, mulai dari objek masalah mereka yang terpikirkan secara abstrak, kemudian melalui objek konkret atau gambar mereka dapat menemukan pola yang digunakan untuk membantu dalam memecahkan masalah. Kemudian, namun pada tahap pembentukan hipotesis untuk membuat rencana, mereka mengalami kesulitan. Ada perbedaan kemampuan yang signifikan antara keduanya. Hal itu dipengaruhi oleh tingkat kecerdasan yang berbeda. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan matematika siswa ASD dengan kecerdasan tinggi lebih baik dibandingkan siswa ASD kecerdasan rendah. Karakteristik perilaku siswa dengan ASD sangat terlihat pada proses penyelesaian masalah matematika, seperti mereka menghilangkan senyum, tertawa pada diri sendiri, dan bergumam, serta menatap kosong pada saat mengerjakan soal matematika. Nah, di sini kelebihannya yaitu penjelasan dari jurnal ini sudah sangat rinci, mulai dari latar belakang, tinjauan literatur, bagaimana pemecahan masalah matematika, proses kognisinya seperti apa dijelaskan juga di awal, kemudian bagaimana model sekolah yang ada di Indonesia, bagaimana kurikulumnya. Setelah itu, nah, kalian bisa lihat sendiri di sini disampaikan hasil-hasil penelitian berupa gambar, yaitu hasil dari pengerjaan baik Aldi dan Raffi. Kemudian, untuk kekurangannya saya rasa tidak ada, karena jurnal ini sudah sangat cukup menjelaskan bagi saya tentang judul yang dimaksud. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.